Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Intan Dustiarini dari kelas manajemen 4E Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah manajemen keuangan 1 dengan materi persediaan. Untuk topik pembahasan pada video pembelajaran kali ini ada 4 topik. Yang pertama, membahas tentang pengertian persediaan. Yang kedua, perbedaan jenis persediaan. Yang ketiga, mengetahui pengakuan dan penilaian dari persediaan. Yang keempat adalah metode penafsiran persediaan. Untuk topik pembahasan yang pertama akan membahas mengenai pengertian persediaan. Apa sih persediaan itu? Menurut Keiso, aset persediaan itu merupakan aset yang dimiliki perusahaan dan tersedia untuk dijual dalam kepentingan bisnis atau merupakan barang yang akan digunakan untuk memproduksi barang kerjaan. Sedangkan menurut PSAK nomor 14, persediaan merupakan aset yang memiliki karakteristik antara lain tersedia untuk dijual dalam proses produksi, untuk penjualan dalam bentuk bahan, dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih perbedaan dari jenis-jenis persediaan itu. Nah, untuk klasifikasi persediaan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu dari sisi perusahaan jasa itu persediaan diakui sebagai surplus inventory. Untuk perusahaan dagang, persediaan itu sebagai persediaan barang dagang. Yang paling membedakan ini adalah pada perusahaan manufaktur, di mana persediaan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bahan baku, yang kedua barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan sebagai produk jadi atau finish. Terlepas dari semua aktivitas tersebut, perusahaan melakukan semua persediaan di bawah aktiva lancar dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, mengetahui bagaimana pengakuan dan penilaian persediaan itu. Persediaan itu diakui pada saat potensi manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan pengakuan ini pada saat diterima atau hak kepemilikannya ke penguasaannya berpindah. Sedangkan untuk pengukuran, yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, harga, atau nilai wajar tersedia. Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak. Selanjutnya akan membahas mengenai sistem pencatatan. Pencatatan persediaan itu terbagi menjadi 2 metode, yaitu yang pertama adalah metode perpetual, yang kedua adalah metode periodik. Nah, metode perpetual adalah setiap saat kita harus dilakukan pencatatan atas penambahan ataupun pengurangan persediaan akibatnya adanya pembelian pemakaian bahan baku dan penjualan, sehingga jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu tanpa melakukan perhitungan fisik. Sedangkan metode periodik, perhitungan dengan cara melihat secara langsung wujud atau fisik barang yang dimiliki pada akhir periode persediaan, tidak dicatat setiap saat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari kedua metode tersebut. Yang pertama, metode perpetual. Keunggulan: 1. Saldo persediaan dapat diketahui dengan segera karena setiap mutasi dilakukan pencatatan dalam perkiraan persediaan dan kartunya. 2. Pengendalian persediaan lebih baik dibandingkan dengan metode periodik karena dapat dilakukan cross-check antara buku besar persediaan dengan kartu persediaan. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang mempunyai jenis persediaan yang sedikit dan bernilai tinggi.
Kelemahan dari metode perpetual. Yang pertama, pengerjaannya tidak sesederhana metode periodik. Yang kedua, selain buku besar, diperlukan juga kartu persediaan dan kartu gudang, sehingga biaya administrasinya lebih banyak. Ketiga, meski saldo persediaan dapat diketahui, namun pada akhir periode masih memerlukan pemeriksaan fisik persediaan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan dari metode periodik. Keunggulan metode periodik yang pertama, cara pengerjaannya lebih sederhana. Setiap ada pembelian dan penjualan dicatat dalam buku khusus. Yang kedua, dalam metode ini tidak diperlukan kartu persediaan dan hanya diperlukan kartu gudang sehingga lebih efisien. Yang ketiga, sesuai dengan perusahaan yang mempunyai jenis persediaan yang banyak. Kelemahan dari metode periodik. Yang pertama, pengendalian terhadap persediaan lebih lemah karena tidak dapat dilakukan cross-check. Yang kedua, saldo persediaan tidak dapat diketahui pada saat itu. Yang ketiga, untuk mengetahui saldo persediaan yang sebenarnya diperlukan pemeriksaan fisik persediaan yang tentunya memakan biaya. Selanjutnya ada cash flow assumption. Yang pertama ada identifikasi khusus, merupakan metode arus pembiayaan fisik yang aktual di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Yang kedua, FIFO. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga, biaya rata-rata, merupakan mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah metode penafsiran. Metode ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode laba bruto. Metode laba bruto memperkirakan harga pokok persediaan akhir berdasarkan tarif laba bruto pada penjualan bersih. Dan yang kedua adalah metode persediaan ecer, yaitu mengaplikasikan presentase biaya ecer untuk persediaan air untuk menentukan harga pokok persediaan. Kesimpulan dari materi persediaan tadi adalah barang yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi dan memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan produk serta mengurangi risiko kekurangan bahan. Terdapat berbagai jenis persediaan termasuk barang baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting untuk efisien biaya dengan metode perhitungan seperti FIFO dan LIFO. Persediaan yang berlebihan dapat mengikat modal, sementara persediaan yang terlalu sedikit dapat mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan teknologi dan perangkat lunak untuk memantau dan mengelola persediaan secara real-time menjadi strategi yang semakin penting agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.